tersentuh. Setiap hari sekolah saya di mana saya mengajar 20 menit mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh itu ada beberapa doa. Salah satunya adalah doa malaikat Tuhan dan doa Santo Yohanes Gabriel. Nah, saya memahami bahwa iman dasar kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada satu kalimat di doa malaikat Tuhan, oh Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini. Nah, secara konotase saya mendapat pesan itu, saya disuruh berdoa dan saya memohon kepada Bunda Maria. Supaya saya didoakan, supaya saya dekat kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Kristen menanggapi hal seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai risiko pekerjaan, apakah ketika saya berdoa dan murid-murid yang beragama Kristen berdoa, itu berdosa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerjemahkan hal ini kepada orang tua? Karena notabene ada orang tua yang ya boleh dikatakan fanatik. Gak boleh doa ini, gak boleh doa itu. Kalau doa Bapa kami di Alkitabmu ada, oh boleh. Nah, semacam ini secara tidak langsung membuat saya gusar. Thank you. Ya, yang pertama, kalau menempatkan bahwa ya Bunda Maria, kan itu tadi, terus apa? Doakanlah kami yang berdosa ini, gitu loh. Artinya kalimat itu sedang memposisikan Maria di antara kita dan Allah. Kan itu toh. Orang itu berdoa kan kepada Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Maria supaya disampaikan kepada Allah, artinya antara Allah dan kita ada Maria. Dan posisi ini artinya kita sedang menempatkan Maria sebagai juru syafaat. Juru syafaat. Ya. Nah, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Ya, kalau salah mungkin 2 Timotius. Ya. Itu dikatakan begini, Allah itu Esa. Allah itu Esa. Pengantaranya pun Esa. Yaitu manusia Yesus Kristus itu. Jadi kalau Yesus itu menjadi pengantara satu-satunya, ngapain ada Maria lagi di situ? Yang kedua, kalau ada argumen doa melalui ibunya itu lebih cepat. Ya toh. Itu kalau menurut teologi pemahaman saya, itu justru merendahkan Yesus. Seolah-olah kalau melalui Yesus langsung bulet. Enggak nyampe-nyampe. Padahal Yesus berkata, berdoalah. Ya, kepadaku, mintalah kepadaku atas namaku. Itu pernyataan Yesus. Dan Yohanes pasal 2, waktu di perjamuan di Kana, air anggur habis, Maria datang kepada Yesus kok. Mereka kehabisan air anggur. Lalu apakah Maria bilang, Yesus apa bilang, yes mom? Oke? No. Yesus berkata, hei perempuan. Ya, dia bahasa Yunani-nya tidak menggunakan mater loh. Kalau mater itu mama, ibu. Terjemahan Indonesia saja diterjemahkan ke ibu karena bicara unggah-ungguh. Ya. Hei perempuan, Gunai, hei perempuan. Apa hubungannya kamu dalam hal ini? Apa kena mengana? Itu memang kalimat nampak kurang ajar. Tapi Yesus sedang memposisikan Maria. Kamu benar ibu biologisku. Tapi kalau buat mujizat, ini tugas keilahianmu yang kamu tidak bisa mengintervensi. Jadi Yohanes pasal 2 justru menunjukkan permintaan Maria ditolak. Ya, jadi kalau itu paham Katolik silakan. Ya, tapi kalau kita itu sebagai orang Kristen, ya, yang tertinggi itu Alkitab. Kalau di Katolik mungkin ada fatwanya Paus, keputusan Paus, ya, mungkin itu bisa diakui gereja sahih, mungkin sama dengan ayat mungkin keputusan gereja, gitu. Tapi kita tidak. Gereja Kristen adalah menempatkan Alkitab di atas. Ya. Doktrin harus mengacu ke sini. Makanya Maria tidak ada posisi. Bahkan dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Hamba di situ menggunakan kata doulos. Ya, aku ini budak.
Maria sendiri menempatkan sebagai budak. Kita tidak perlu menempatkan dia sebagai ibu Allah. Kalau ibu Yesus ya, dalam inkarnasinya menjadi manusia. Kalau ibu Allah, Allah tidak punya ibu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kalau apa? Setiap hari mengucapkan doa kan jadi iman. Setiap hari dikatakan jadi lama-lama hafal, paradigmanya berubah. Ya sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, apapun yang kita lakukan itu karena iman. Ya, 1 Korintus pasal berapa tuh? 11 kalau nggak salah. Ya, baik kamu makan, minum, ya, makan minum aja harus dilakukan karena Tuhan. Ya, apalagi yang hubungannya dengan keyakinan. Ya. Jadi kalau apa namanya ya nggak dilakukan di dalam nama Tuhan, saya kira ya menurut ayat itu merupakan kesalahan. Gitu lah, merupakan kesalahan. Gitu. Yang ketiga, Bagaimana cara menerjemahkan ke orang tua? Karena notabene ini juga regulasi. Mau nggak mau harus didoakan. ya memang kalau menyekolahkan di gereja yang berbasis agama dan tidak sesuai dengan keyakinannya, ya tentu akan bahasa kita ada yang minor-minor semacam itu. Ya toh. Nah kalau itu merupakan regulasi atau policy dari sekolah yang wajib, ya mau tidak mau harus diikuti. Ya mau tidak mau harus diikuti itu. Seperti itu. Nah yang menerjemahkannya ya diikuti saja. Karena ibu sekolah di tempat itu. Seperti itu. Tapi toh faktanya anak-anak saya ini kan semua sekolah di Katolik. Begitu lulus di Katolik, enggak pernah pakai doa Maria juga. Ya toh. Karena di situ sikap mentalnya itu hanya merupakan regulasi sekolah aja. Seperti itu, hanya ngikuti. Tapi pendidikan di rumah itu lebih punya kekuatan, ya, karena di rumah lebih banyak waktu. Yang repot kalau di rumah pendidikan agamanya enggak ada, ya akan diisi oleh yang begitu-begitu. Ya, jadi ke orang tua karena ini kebijakan sekolah diikuti, tapi begitu pulang ke rumah, anak harus dikasih pengertian untuk mengikuti sesuai dengan iman orang tua. Kan di Katolik kan juga ada yang Islam juga. Nah ya toh, yang Islam juga mau tidak mau berdiri ngikuti, tapi pulang kan ya ikuti ajaran orang tua. Seperti itu. Bagaimana Kak Anggi? Ya, ada lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Atau kita masuk ke pertanyaan yang dari WA dulu ya. Pertanyaannya, jika penganut agama seberang atau Islam bertanya kepada kita, dari mana orang Kristen tahu Yesus beragama Kristen? Bagaimana kita menjawabnya? Disebut Kristen karena mengikuti ajaran Yesus, lalu ajaran berdoa yang dilakukan sebelum Yesus lahir, seperti yang dilakukan Daud, Musa, dan lain-lain, bagaimana bisa disebut Kristen? Jadi itu ada beberapa pertanyaan ya itu ya? Ya. Oke. Yang pertama tadi Yesus sebut Kristen. Ya, dari mana orang Kristen tahu Yesus itu beragama Kristen? Oke. Itu orang Islam yang nanya. Ya. Saya juga nanya pada orang Islam. Bagaimana Islam tahu kalau Muhammad itu agamanya Islam? Padahal sepengetahuan saya Islam itu bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu yang kedua Muhammad. Nah, Muhammad bersahadat enggak?